Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Maha Pemurah dan Pengampun, kami datang ke hadapan Tuhan memohon pimpinan dan pengurapan Roh Kudus, supaya hamba-Mu boleh dilayakkan dan diberikan karunia untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan kami semua yang mendengarkan, biarlah firman Tuhan boleh menegur kami, boleh meneguhkan iman kami, boleh menolong kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berserah. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya akan men-sharingkan firman Tuhan dengan tema belajar dari sebuah kegagalan. Ada apa dengan Yudas dan kegagalannya? Untuk itu, saudara, saya akan bacakan dua bagian firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian nanti 27 ayat 3 sampai 5. Matius 26 ayat 14 sampai 16. LAI memberi judul Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Matius 27 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Pada waktu Yesus sudah diserahkan kepada Pilatus. Matius 27 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, yaitu Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Belajar dari kegagalan, ada apa dengan Yudas? Saudara yang dikasih Tuhan, kita telah melewati perayaan Paskah, yang pada saat itu mulai dari Jumat Agung kita mendengarkan tentang makna salib, penderitaan Kristus sampai kepada kebangkitan, yang dapat kita simpulkan dengan satu kalimat bahwa Yesus yang telah bangkit itu adalah Yesus yang menang, Yesus yang berhasil memenuhi misinya di dunia ini. Yesus yang berhasil, Yesus yang menang. Namun di balik fakta, kemenangan dan keberhasilan yang juga kita nikmati dan kita rayakan, jangan lupa ada satu peristiwa pahit dan yang gagal begitu dalam, kira-kira 48 jam sebelum Yesus bangkit. Kegagalan ini tidak bisa diperbaiki lagi. Ada ungkapan yang mengatakan kegagalan adalah jalan menuju sukses, tapi hal ini tidak berlaku lagi untuk peristiwa 48 jam sebelum Yesus bangkit itu. Peristiwa ini adalah peristiwa kegagalan Yudas yang bunuh diri. Dia sudah terlanjur menghabisi dirinya sendiri. Dari kegagalan Yudas ini kita akan belajar bahwa kehidupan seseorang yang nampaknya ada di dalam persekutuan pelayanan dan dekat dengan Tuhan Yesus sehari-hari tidak menjamin bahwa dia ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, jemaat sekalian, kita harus waspada dan harus sering memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ada apa dengan Yudas. Siapa sih sebenarnya Yudas Iskariot ini? Kita lihat bahwa yang pertama dia ini adalah murid yang istimewa sebetulnya. Dari namanya kita melihat Yudas Iskariot. Iskariot itu berarti pria dari Keriot.
Jadi Keriot itu nama kota, saudara-saudara. Dan kota ini ada di dekat kota Hebron dan di wilayah Yudea. Apa istimewanya orang dari Yudea ini, saudara sekalian? Jadi ini adalah salah satu anugerah dari Tuhan bagi Yudas, sebab Yudas adalah satu-satunya murid yang dipilih menjadi rasul yang berasal dari Yudea, tepatnya dari kota Keriot. Selebihnya murid-murid yang lain semuanya berasal dari Galilea. Nah, saudara bisa lihat ya kalau ada di peta Alkitab, daerah pelayanan Tuhan Yesus. Daerah Galilea ada di sebelah utara, sedangkan Yudea itu ada di bawah, di bagian selatan. Sehingga menjadi murid yang satu-satunya dari daerah Yudea tentu menjadi keistimewaan tersendiri bagi Yudas. Dia diberikan kesempatan untuk mengikut Yesus, belajar dari Yesus, melayani, belajar bersama-sama dengan Yesus. Saudara menjadi orang yang satu-satunya harusnya memberikan dia motivasi dan semangat lebih untuk setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, saya ingat pada waktu saya diterima masuk Universitas Negeri di USU Medan. Kami satu kelas kira-kira ada 50 orang angkatan saya. Orang Chinese itu hanya berdua, saya dan satu teman yang saya baru kenal ketika masuk di tempat itu. Dan saya sadar berarti saya orang yang barangkali kalau boleh pakai istilah minoritas di kalangan begitu banyak orang. Maka saya berusaha pakai kesempatan itu menjadi mahasiswa yang kalau boleh saya datang yang pertama, jangan sampai terlambat. Kalau boleh saya mengerjakan segala tugas-tugas dan kewajiban saya sebagai mahasiswa yang terbaik yang bisa saya berikan. Karena saya merasa jarang ada orang seperti saya atau dari suku Tionghoa pada saat itu bisa masuk Universitas Negeri. Sehingga saya melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Nah, saudara sekalian, sama kira-kira Yudas. Dia adalah satu-satunya dari wilayah Yudea, sedangkan teman-temannya yang lain adalah dari Galilea. Seharusnya itu memberikan satu motivasi tersendiri untuk dia lebih setia dan bersemangat mengikuti Yesus. Tetapi pada akhirnya dia gagal. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita dipilih, kita dipanggil, kita mengikut Yesus, kita percaya Yesus dan kita melayani Yesus. Ada hal-hal yang istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus? Kemudian saudara sekalian, Yudas dan teman-temannya yang 12 rasul itu diajar oleh guru yang paling agung di sepanjang abad, Tuhan Yesus Kristus. Allah yang datang menjadi manusia, menjadi guru yang agung. Ini adalah anugerah yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang direncanakan oleh Allah, yang dapat hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, kemudian yang dapat dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi rasulnya, yang hidup bersama-sama sekitar 3,5 tahun. Sebelumnya zaman para nabi di perjanjian lama, mereka hanya boleh bernubuat tentang Mesias, tentang Yesus. Ada Yesaya, ada Yehezkiel, ada Daud, ada Yunus, ada semua nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Mereka banyak yang bahkan sampai mati tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang mereka nubuatkan, yang menjadi pengharapan yang besar bagi mereka. Tetapi Yudas dan murid-murid yang lain begitu berbahagia dapat hidup sejaman dengan Yesus. Bukan itu saja, mereka kemana-mana makan tidur bersama-sama menyaksikan segala sesuatu dan ajaran Yesus dari dekat dibimbing oleh guru yang agung 3,5 tahun lamanya. Saudara, kalau kita mau belajar, mau kursus, mau mendapatkan bimbingan pribadi dari seorang guru yang hebat, yang pintar, yang baik, pasti harganya sangat mahal sekali. Yudas dan murid-murid yang lain belajar dari guru yang paling baik dan guru yang paling agung sepanjang abad dengan biaya yang cuma-cuma, tidak usah bayar. Dan mendapatkan pelajaran
kehidupan yang paling dalam. Yesus tidak mendapatkan keuntungan apa-apapun dari para muridnya. Namun, Yudas tidak memakai kesempatan ini dengan baik. Dia telah menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang begitu besar. Saudara sekalian, dalam hidup kita, sudah berapa banyak anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dari setiap ajaran firman Tuhan, renungan, komsel, doa, persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama jemaat. Setiap kesempatan-kesempatan yang kita dapat dengan anugerah yang cuma-cuma dari Tuhan. Apakah kita pakai itu? Apakah kita balas itu dengan suatu kasih yang sesungguhnya tidak bisa membalas untuk Tuhan? Yudas mendapatkan kesempatan yang besar, diajar oleh guru yang agung, tetapi dia menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Adakah setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kita buat bagi kemuliaan Tuhan dan dipergunakan dengan baik? Kemudian kita melihat lagi Yudas dan murid-murid ini dipilih secara khusus oleh Tuhan Yesus menjadi rasul. Dalam Lukas pasal 6 ayat 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Ketika siang hari ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dari ayat ini saudara, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana proses Tuhan memilih murid-muridnya menjadi 12 rasul. Berdoa semalam-malaman suntuk, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan tidak sembarangan memilih orang. Yesus sungguh-sungguh memilih dan memanggil secara khusus. Berarti panggilan ini adalah anugerah yang sangat istimewa, yang seharusnya dihargai oleh para rasul, oleh Yudas Iskariot juga. Dari ayat tersebut kita juga dapat melihat bahwa sebenarnya murid Yesus itu sangat banyak, tetapi yang dipilih secara khusus hanya 12 orang ini, dan Yudas Iskariot termasuk satu di antaranya. Kalau kita baca, saudara sekalian, di Kisah Para Rasul, kita juga membaca bahwa ada 12 orang pengikut Yesus yang berkumpul untuk berdoa setelah Yesus terangkat ke sorga. Tidak semua pengikut atau murid Yesus yang dipilih jadi rasul. Mereka harus memilih seseorang untuk menggantikan Yudas Iskariot yang syaratnya harus hidup bersama-sama Yesus sampai menyaksikan kebangkitan Yesus untuk bisa menjadi rasul, menjadi saksi tentang Kristus. Rasul dipakai dalam bahasa Yunani adalah apostolos, bahasa Inggrisnya apostle, artinya utusan, messenger, pembawa berita, orang yang dikirim, diutus, dipilih secara khusus oleh Tuhan Yesus Kristus membawa berita tentang Kristus Yesus yang mati menanggung dosa manusia, yang bangkit dan yang terangkat ke sorga. Tugas ini sangat istimewa dan sangat penting. Itulah sebabnya dalam kisah yang kita baca, saudara-saudara sekalian, Yesus memilih dengan begitu serius, sungguh-sungguh berdoa memilih. Saudara, tetapi ini tidak menjadi sesuatu yang dihargai oleh Yudas Iskariot. Satu lagi saudara istimewanya Yudas, yaitu di antara 12 rasul ini, Yudas dipilih bukan hanya jadi rasul, tapi juga seseorang yang memegang uang kas, atau bahasa kita sekarang adalah seorang bendahara. Dia dipercaya memegang kas. Yohanes 12 ayat 6 dicatat di situ, dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes 13 ayat 29 juga menyebut bahwa karena Yudas memegang kas, maka ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan ini dan itu, atau memberi kepada orang miskin. Dari catatan-catatan itu, berarti Yudas resmi dipercaya memegang keuangan, memegang kas. Tetapi kepercayaan ini juga disia-siakan karena dicatat dia juga korupsi atau mengambil uang kas yang dipegangnya.
Saudara, lalu jadi pertanyaan bagi kita, perenungan bagi kita, pergumulan bagi kita. Mengapa Yesus mau memilih dan memakai orang yang akhirnya akan menjual dan mengkhianati Yesus sendiri? Bukankah Yesus Maha tahu dan Dia tahu sebelumnya? Apakah ini rencana Allah untuk keselamatan? Yaitu harus ada orang yang mengkhianati Yesus dan orang itu adalah Yudas Iskariot. Apakah ini seolah-olah maka Yudas ikut berjasa dalam proses rencana keselamatan dan penebusan Yesus Kristus itu? Nah, saudara, hati-hati dengan tafsiran ini. Kita percaya Allah adalah Allah yang maha baik, yang tidak merancangkan kejahatan, keburukan. Kita harus waspada supaya pikiran kita bukan mempunyai pikiran yang mencurigai Allah yang tidak baik. Mencurigai Allah yang bisa merancangkan sesuatu yang tidak baik atau yang buruk. Ini adalah pikiran yang salah. Sebab saudara sekalian, Yudas tetap diberikan kehendak bebas dan kebebasan. Yudas diberikan juga peringatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia bisa memilih untuk tetap menjalankan rencana jahatnya atau dia sadar karena sudah diperingati dan tidak melakukannya. Yudas tetap diberikan kebebasan dan kemampuan menolak godaan iblis untuk mengkhianati dan menjual Yesus. Tetapi pada faktanya ia sendiri memilih untuk menjual Yesus. Jadi Yudas sudah diperingati oleh Yesus, dia tidak mau ikut. Saudara-saudara, inilah kegagalan yang perlu kita pelajari dari Yudas yang menjadi cermin bagi kita agar kita waspada. Seorang hamba Tuhan di dalam tulisannya mengatakan, saya kutip di sini saudara sekalian, begitu menegur hati saya dari kegagalan Yudas ini, dia mengatakan demikian. Sebenarnya dorongan atau motivasi untuk menjual Yesus bukan hanya ada dalam diri Yudas saja. Tetapi Anda dan saya atau setiap kita mempunyai potensi untuk melakukan hal yang sama. Kita tidak lebih baik dari Yudas. Pada saat kita menghitung untung rugi dalam mengikut Yesus. Sehingga kita yang diuntungkan, kita yang diutamakan. Tetapi Yesus Kristus, kemuliaan Kristus, dan kehendak Kristus menjadi tidak penting, menjadi tidak diutamakan. Pada saat itu kita telah menjual Yesus. Kita bisa menjadi sama seperti Yudas. Pada saat kita mementingkan kepentingan diri kita sendiri, mementingkan uang lebih daripada Tuhan Yesus, pada saat itu kita telah menjadi Yudas-Yudas masa kini. Itu sebabnya saudara sekalian belajar dari kegagalan Yudas. Biarlah ini menjadi cermin bagi kita agar tetap waspada. Belajar dari kegagalan Yudas ini, mari kita juga waspadai bahwa penyesalan tetapi tidak datang kembali kepada Yesus untuk memohon pengampunan dan menerima pengampunan itu, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sia-sia. Hanya menyesal, hanya mengakui kesalahan kepada imam-imam, bukan kepada Yesus, bukan memohon pengampunan, lalu akhirnya bunuh diri. Itu adalah penyesalan yang sia-sia, yang kehilangan akal sehat. Seharusnya penyesalan itu mendorong Yudas mendorong Yudas untuk datang kepada Yesus Kristus, memohon pengampunannya. Saudara, ini sesuatu yang perlu kita waspadai. Yudas memang menunjukkan penyesalannya. Dia mengembalikan uang yang dia dapat ketika mengkhianati Yesus. Bahkan ada kata-kata pengakuan dosa. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi dia bukan datang mengakui dosanya kepada Yesus Kristus. Ya seharusnya dia lakukan adalah
bukan bunuh diri. Dia sudah menyesal, dia harus ambil langkah perbaikan, pembaharuan, pemulihan. Masih sempat bagi dia untuk pergi kepada Pilatus, ke pengadilan untuk membela Yesus Kristus di hadapan Pilatus. Untuk menjadi saksi yang boleh meringankan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalimat penyesalan, kalimat pengakuan dosa tidak disertai dengan tindakan yang benar oleh Yudas. Penyesalan yang tidak disertai akal sehat. Penyesalan yang tidak melihat ada kasih dan pengampunan dari Allah membawa Yudas kepada penyesalan yang disertai bunuh diri. Ini berarti tidak memberi kesempatan bagi Yudas untuk menerima kasih pengampunan Yesus Kristus. Ketika ikut Yesus 3,5 tahun, banyak ajaran-ajaran Yesus tentang kasih, tentang pengampunan. Mengasihi 70 kali 7. Itu adalah ajaran Yesus yang pasti Tuhan Yesus juga akan mempraktekkan untuk murid-muridnya. Mengasihi dan mengampuni mereka. Yesus mengajarkan satu perumpamaan tentang anak yang hilang yang begitu luar biasa. Anak ini hilang, dia menyesal, dia merasa berdosa, tetapi ada tindakan yang benar, dia pulang kepada Bapa. Dan di dalam perumpamaan itu diceritakan Bapa yang terus menanti kapan anaknya pulang. Akhirnya anaknya pulang dan menerima pengampunan kembali. Tapi cerita itu tidak berkesan bagi Yudas. Yudas juga menyaksikan bagaimana Yesus berhadapan dengan perempuan yang kedapatan berzinah. Tetapi akhirnya Yesus mengatakan, siapa yang merasa tidak pernah berbuat dosa, silakan menghakimi perempuan ini. Akhirnya tidak ada yang menghakimi, lalu Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Perempuan ini mengalami pemulihan, pengampunan. Seandainya Yudas mau mencari Yesus dan memohon pengampunan, saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Yudas ketika dia sampai di kayu salib, dia memohon ampun, dia mengakui dosanya. Dan ketika Yudas boleh mendengar kata-kata salib, perkataan salib, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah perkataan ini juga merupakan perkataan kasih dan pengampunan kepada Yudas? Andai kata Yudas ada di bawah salib Yesus. Saya percaya Yudas dapat dipulihkan sama halnya seperti Petrus yang pernah dipulihkan oleh Yesus Kristus. Walaupun Petrus pernah berkali-kali menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Setelah pemulihan itu Petrus semakin dikuatkan, diberi kepercayaan untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Diberikan kekuatan untuk menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah sampai ada 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis. Seandainya Yudas menahan diri 48 jam lagi. Seandainya Yudas mengerti betapa Tuhan Yesus mengasihi dia. Seandainya, tinggal seandainya. Karena Yunus terlanjur bunuh diri. Tetapi kata seandainya itu yang sudah tidak berlaku bagi Yudas masih berlaku bagi kita. Kita mempunyai kesempatan untuk dipulihkan Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk menikmati, menyaksikan kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Yesus ke sorga. Kita diberikan kesempatan mengalami kasih, anugerah pengampunan, dan melayani memuliakan Tuhan. Adakah di antara saudara dan saya yang mau berkata, ya Tuhan, saya sering mengecewakan Engkau. Ampuni saya, pulihkan saya. Saya bisa atau barangkali pernah menjadi Yudas-Yudas masa kini. Ketika saya lebih mementingkan kepentingan diri saya sendiri, mengutamakan diri saya sendiri, dan mengenyampingkan kehendak dan kemuliaan Tuhan Yesus. Saya menjadi Yudas masa kini. Tuhan ampuni saya. Saya lebih sering mengutamakan uang daripada Tuhan. Ampuni saya, pulihkan saya untuk melihat kehendak Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang harus lebih saya utamakan. Kata seandainya
masih berlaku bagi kita. Dan kata-kata Tuhan yang mau mengampuni saudara dan saya, yang mau memulihkan saudara dan saya, masih bisa kita ada kesempatan untuk mengalaminya. Saudara, belajar dari kegagalan Yudas. Yang terakhir, saudara sekalian, mari kita ikut Tuhan, bukan supaya Tuhan penuhi keinginan dan kehendak kita, tetapi kita mengikut Tuhan adalah kita mengikut rencana, pimpinan, kehendak Tuhan. Adalah kita bersedia menderita, bersedia menyangkal diri, bersedia memikul salib, dan setia sampai akhir untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri. Sebagai penutup, saudara sekalian, saya mengutip dari buku almarhum Pendeta Eka Dharma Putra. Dia menulis buku berjudul Mengapa Harus Salib. Di dalam salah satu babnya, dia menulis tentang sebuah percakapan wawancara imajiner dengan Yudas Iskariot. Nah, saudara, maka hari ini berdasarkan tulisan Pak Eka Dharma Putra, kita akan mencoba belajar di dalam wawancara imajiner ini. Apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan Yudas ini? Nah, saudara-saudara, anggaplah di dalam wawancara imajiner ini bahwa Yudas berkunjung ke gereja kita. Tapi dia merasa malu juga akan perbuatannya di masa yang lalu. Sehingga dia tidak mau tampil di depan untuk langsung berhadapan dengan kamera. Dia hanya mau ada di belakang dan agak tersembunyi begitu. Ya, nah saya lihat Bapak Yudas Iskariot sudah hadir ya. Kita akan mulai saja wawancara imajiner ini. Waduh, Pak Yudas Iskariot bisa datang ke gereja kita nih. Sungguh suatu kehormatan ya. Gereja kami dikunjungi dan bagi saya boleh berjumpa dengan Bapak Yudas Iskariot. Terima kasih sudah datang Pak Yudas. Satu kehormatan betul-betul nih. Nggak usah basa-basi Pak Lipin. Saya ini mengenal orang Indonesia. Orang Indonesia itu amat ramah. Tidak suka menyinggung perasaan orang. Namun sayang, menurut saya orang Indonesia kurang berani berterus terang. Bertemu orang seperti saya bukanlah satu kehormatan. Mungkin suatu kejutan, bahkan mungkin suatu aib Pak Lipin. Ya maklumlah kami orang Indonesia ini kan banyak sungkannya, ya basa-basinya. Ya berarti Pak Yudas Iskariot ini orang yang suka terus terang aja ya, apa adanya ya Pak ya? Betul Pak, saya ini tidak suka menyembunyikan sesuatu. Saya ini orangnya belak-belakan, tidak puas saya katakan tidak puas. Tidak suka, saya katakan tidak suka. Untuk apa pura-pura? Mengapa orang membohongi diri sendiri? Itu bukan sifat saya, Pak Lipin. Saya tidak gemar menyimpan-nyimpan di dalam hati. Apa yang saya rasakan, itu yang saya kerjakan. Oh jadi waktu itu Anda rasa udah mulai nggak suka sama Tuhan Yesus, jadi termasuk ya apa yang Anda rasakan, Anda menjual Yesus, itu juga yang Anda lakukan ya waktu itu ya? Oh iya, jelas Pak Lipin, betul. Boleh nggak jelaskan ke kami lebih dalam ya, maksud Anda itu menjual Yesus atau gimana ya? Tolong Pak Yudas. Ya, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Kami berdua belas telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Teman saya, Simon dan Andreas, meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Bahkan si Lewi meninggalkan kekayaannya untuk mengikut Yesus. Saya, Pak Lipin, meninggalkan karir. Pada Yesus kami melihat ada kemampuan yang luar biasa untuk membebaskan negeri kami dari penjajahan. Untuk itu kami ikhlas kehilangan, mengorbankan segala sesuatu demi Dia. Oh jadi awalnya seperti itu ya Pak ya, tapi kira-kira sampai berapa tahun lalu ini kok semua jadi pengorbanan ketulusan itu kok berubah ya Pak Yudas ya?
Ya kurang lebih 3 tahun kami menanti. Tetapi apa yang terjadi? Kami kehilangan segalanya. Tapi apa yang kami dapat? Nol besar Pak Alipin. Ya, nol besar. Jadi yang Bapak harap-harapkan itu nggak dapat, malah Yesus ya seperti nggak berkuasa di akhirnya ya. Tapi kok sampai jual Yesus, apakah ini karena diiming-iming uang atau dan kayaknya kok murah banget nih Pak Yudas gini. Orang berpikir saya menjual Yesus demi uang. Saya mau katakan sesungguhnya Pak Alipin. Saya menjual Yesus bukan demi uang. Jika demi uang, mengapa saya harus menjual Yesus 30 keping perak? Itu sama artinya hanya 4,5 juta uang Indonesia. Jika memang demi uang Pak Lipin, saya akan menjual Yesus dengan harga yang sangat tinggi. Ya itulah tafsiran orang macam-macam ya tentang Bapak ya senang kepada uang ya karena Bapak kan juga pegang kas dan sebagainya. Tapi oke lah Pak, nggak apa-apa. Tapi kami ingin lebih dalam lagi. Sebenarnya tujuan Bapak itu menjual Yesus itu apa sih sebetulnya? Begini Pak Lipin, saya menjual Yesus itu sebenarnya cuma taktik supaya Yesus ditangkap. Saya berpikir dia pasti akan melawan dan pasti mampu melepaskan diri. Dengan begitu saya memaksa dia untuk bertindak melawan orang-orang Romawi. Itu rencana saya Pak Lipin. Oh gitu ya, sama seperti di Injil juga ada dicatat Yesus tuh digoda, dicobain orang kalau Mesias turun dari salib selamatkan dirimu. Ternyata sampai akhirnya Yesus tidak mau turun dari salib. Berarti dugaan atau harapan atau tujuan Bapak jual Yesus tuh jadi salah gitu ya, salah terka ya, salah menduga ya. Ya, saya salah terka. Ya dan jujur saja Pak Lipin, saya juga sangat menyesal. Menyesal. Tapi kok sampai, kok sampai bunuh diri Pak Yudas? Lah, apalagi yang bisa saya lakukan? Saya toh harus berani memikul resiko dan membayar hutang kesalahan saya Pak Lipin. Itu sebabnya itulah yang bisa saya lakukan. Nah jadi Anda tiba-tiba nongol dan muncul ini ke gereja kita ini, ke gereja kami ini maksudnya mau membela diri begitu bahwa ya ada harapan yang salah dan sebagainya. Atau gimana nih Pak Yudas? Oh jelas tidak Pak Lipin, saya tidak mau membela diri. Saya cuma ingin berkata, apa yang telah saya lakukan kiranya tidak terulang lagi. Sekali lagi, saya ingin berkata kepada kita semua, apa yang sudah saya lakukan kiranya tidak terulang lagi. Bila Anda mau mengikut Yesus, jangan terdorong oleh keinginan untuk mencapai keinginan-keinginan sendiri. Anda pasti kecewa. Ikutlah Yesus untuk mewujudkan rencananya, bukan rencana Anda. Atau lebih baik Anda tidak usah ikut Yesus sama sekali. Barangkali itu saja Pak Lipin yang bisa saya katakan. Ya, baik Pak Yudas. Apakah sudah cukup ya mau meninggalkan tempat ini atau bagaimana Pak Yudas? Sudah, saya pikir semuanya sudah jelas, clear. Ya, memang kata-kata Bapak yang terakhir ya sangat pedas sekali. Terima kasih Pak Yudas Iskariot sudah boleh hadir dan sedikit wawancara dengan Bapak. Demikian jemaat yang dikasih Tuhan, sebuah wawancara imajiner dengan Yudas Iskariot. Akhir hidupnya tragis dan menyedihkan. Seakan-akan seluruh kebahagiaan yang pernah ia terima selama ini bersama Yesus lenyap dalam seketika. Pesan Yudas di dalam wawancara imajiner tadi sangat sederhana. Jangan pernah mengikut Yesus untuk mencapai keinginan-keinginan kita. Bila tidak, kita akan menjadi Yudas-Yudas masa kini. Kita mengikut Yesus bukan supaya Yesus menggenapi rencana dan ambisi-ambisi kita. Kita mengikut Yesus untuk menggenapi kehendak dan rencana Yesus.
Doa dan keinginan kita bukanlah dengan kata-kata, datanglah kerajaanku, tetapi datanglah kerajaanmu, ya Bapa. Doa dan keinginan kita bukanlah jadilah kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu, ya Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan kami dengan teguran, dengan ajaran, dengan pedoman dan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ampunilah kami jikalau kami pernah atau kami sedang menjadi Yudas-Yudas masa kini. Tuhan yang kuatkan kami, Tuhan yang tolong kami. Dan kami rindu, selagi kami masih diberikan kesempatan, kami ingin menyesali semua kesalahan kami. Kami ingin menyesali semua hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Dan dengan jalan kami kembali kepada Tuhan. Dengan jalan kami meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Bukan penyesalan yang diakhiri dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi penyesalan yang betul-betul datang kepada Tuhan, bertobat dan rindu mendapatkan jamahan pengampunan dan pemulihan. Tolong kami ya Tuhan, berkati setiap jemaat, agar sungguh-sungguh kami setia kepada Tuhan, setia menyangkal diri memikul salib, dan setia sampai akhir hanya memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala anugerah pengampunan dan pemulihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.